Bab 3423. Diakui semua roh. Hanya jika lebih dari sepertiga dari kartu leluhur bersinar dan mendapatkan pengakuan, orang ini baru bisa menjadi ahli waris kepala suku. Dan aku mendapatkan pengakuan setengah dari leluhur waktu itu, yang sudah merupakan hasil yang bagus. Erikin mengangguk. Yang dipuja di tanah leluhur keluarga Lee, semuanya adalah orang-orang dengan prestasi luar biasa. Orang-orang ini memiliki kemampuan yang hebat dan kontribusi yang besar, tentu saja visinya juga akan sangat tinggi. Sangat sulit untuk mendapatkan pengakuan dari jiwa dewa orang-orang ini. Namun, Tuan Qin menyebabkan kuil leluhur bergetar. Semua leluhur mengakui, yang juga membuktikan bahwa Tuan Qin bukan hanya kerabat sedarah, tetapi juga semua roh leluhur keluarga Lee mengakuimu untuk menjadi kepala rumah keluarga Lee yang berikutnya. Kepala suku Lee mengatakan ini, meskipun dia pernah mengalaminya sekali, tetapi matanya masih terkejut ketika mengatakannya. Di tanah leluhur keluarga Lee, ahli waris kepala rumah yang dapat diakui lebih dari setengah leluhur sangat sedikit. Jangankan pengakuan dari semua leluhur. Ini menunjukkan bahwa jika keluarga Lee benar-benar diserahkan kepada Erikin, pasti akan berkembang pesat dan memiliki peningkatan yang lebih besar. Semua anggota keluarga Lee, cepat beri hormat kepada kepala suku yang baru. Kepala suku Lee berteriak dengan suara rendah, kemudian adegan mengejutkan muncul. Dia membungkuk terhadap Erikin terlebih dahulu, kemudian semua orang di belakangnya berlutut dan berteriak. Puluhan kultivator fase penilaian keluarga Lee, termasuk kepala suku Lee yang merupakan kultivator dua kegagalan, mereka semua memberi hormat kepada Erikin. Di antara orang-orang, Disen Lee yang setengah berlutut, dia sangat pusing saat ini, hampir tidak tahan untuk menamparkan dirinya, dia curiga bahwa dia sedang bermimpi. Sebelumnya, dia merasa Erikin adalah saingannya, sekarang Erikin malah menjadi kepala rumahnya, dunia ini berubah terlalu cepat untuk diikuti. Kepala suku Lee, jangan bercanda, apa identitasku masa kamu tidak tahu? Aku tidak bisa tinggal di sini untuk menjadi kepala rumah baru kalian atau apa itu? Kata Erikin tak berdaya. Hehe, aku tahu itu, tetapi aturan tetaplah aturan. Kamu mendapatkan pengakuan dari leluhur, kami harus memberi hormat kepadamu, dan namamu juga tercatat dalam silsilah kami. Mengenai identitas Tuan Qin, jika kamu membawa silsilah keluarga Qin yang relevan, kamu bisa memastikan senioritasmu. Kepala suku Lee berdiri dan tersenyum dengan menyayangkan. Sayang sekali, Erikin adalah kultivator wilayah asing, dia akan meninggalkan daratan Jiushu cepat atau lambat. Kalau tidak dia benar-benar rela menyerahkan keluarga Lee kepada Erikin, bahkan sekarang pun boleh. Semua anggota keluarga Lee, aku ingin kalian menjadi saksi kejadian hari ini, juga agar kalian tahu bahwa dari mana garis keturunan keluarga Lee berasal. Tetapi ini adalah masalah besar, setelah kalian pergi, jangan menyebarkannya. Setelah menjelaskannya kepada Erikin, kepala suku Lee melihat ke semua orang. Setelah semua kultivator keluarga Lee bersumpah pada kartu spiritual, mereka pergi satu persatu. Di dalam aula utama, sangat cepat hanya tersisa kepala suku Lee dan beberapa penatua. Nih, harap Tuan Qin menerimanya. Setelah kepala suku Lee menyuruh semua orang pergi, dia mengeluarkan kotak giok persegi panjang. Ini apa? Erikin sedikit terkejut, cahaya kotak giok ini menyebar dengan gelombang reiki yang kuat, dilihat sekilas sudah tahu bahwa itu tidak biasa. Nenek moyang yang aku katakan sebelumnya meninggalkan sebuah kotak giok misterius dan dengan tegas memerintahkan anggota suku untuk memberikan benda ini ke kultivator wilayah luar keturunan keluarga Lee untuk dibuka. Namun,
Sejak leluhur ini meninggal, para kultivator keluarga Li tidak mengerti apa maksudnya. Jadi benda ini terus diletakkan di gudang harta karun keluarga. Tentu saja ada anggota suku yang pernah mencoba membuka kotak giok, tapi semuanya gagal pada akhirnya. Kepala suku Li menghela napas. Jadi benda ini selalu disimpan oleh keluarga Li kami. Sampai hari ini aku baru mengerti maksud nenek moyang itu. Maksud kepala suku Li ini ditinggalkan oleh senior itu untuk keturunan anggota keluarga Qin. Eric Qin mengambil kotak giok dengan kedua tangan dan sedikit terkejut. Leluhur kultivator keluarga Qin datang ke sini hanya selama 3 bulan waktu itu. Warisan Dewa Bintang pasti tidak didapatkan, jadi keduanya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu lagi dalam kehidupan ini. Tetapi hubungan antara keduanya seharusnya sangat dalam. Nenek moyang keluarga Li ini mungkin tidak melupakan anggota keluarga Qin sampai kematiannya, dan dia juga secara khusus meninggalkan kotak giok. Apa yang akan ada di dalamnya? Eric Qin mengamati kotak giok yang sepanjang setengah meter itu, tetapi anehnya adalah tidak ada celah di kotak giok itu, seolah-olah terhubung menjadi satu. Ketika leluhur memberikannya kepada kami, benda ini sudah terlihat seperti itu, jadi kami juga tidak tahu cara membukanya. Tetapi leluhur itu secara khusus menyebutnya kotak giok, jadi seharusnya ada sesuatu di dalamnya, kata kepala suku Li. Tapi teman seiman Qin adalah keturunan keluarga Qin, seharusnya memenuhi syarat untuk membukanya. Ya, Eric Qin meletakkan kotak giok di atas meja. Melihat Eric Qin akan membuka kotak giok, semua anggota keluarga Li juga melihat ke sana. Mereka juga penasaran bagaimana Eric Qin bisa membuka benda itu dan apa yang akan ada di dalamnya. Coba teteskan darah. Eric Qin mengeluarkan pedang Qingtong, ujung pedang yang tajam menyayatnya, dan di bawah kendali yang disengaja, sebuah luka muncul di ujung jari. Darah merah segar menetes dan jatuh ke kotak giok. Ketika kotak giok terkena darah, giok di atasnya langsung menyerap darah, seperti air jernih yang dialiri warna merah cerah. Merah cerah ini berubah menjadi benang dan segera menyebar, tetapi kemudian menghilang tanpa jejak dan kotak giok tidak berubah. Darah tidak berpengaruh. Melihat ini, ekspresi Eric Qin juga tidak berubah. Karena ini adalah benda yang hanya bisa dibuka oleh keturunan keluarga Qin, maka hanya ada beberapa kemungkinan. Kalau darah tidak bisa, coba jiwa dewa. Kemudian, Eric Qin menekan kotak giok, energi jiwa dewa mengalir ke dalamnya. Kali ini, kotak giok sedikit bersinar, tetapi tidak terbuka juga. Bukan darah dan jiwa dewa, maka hanya teknik khusus keluarga Qin yang tersisa, teknik rahasia keturunan paling inti keluarga Qin, hanya ada satu jenis. Pikirannya berputar, Eric Qin langsung mengaktifkan tubuh Raja Qin. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih, kulit Eric Qin berubah menjadi sebening batu kristal dan giok. Perubahan ini membuat semua anggota keluarga Li merasakan sedikit tekanan. Eric Qin jelas merupakan fase penilaian satu penurunan, tetapi tekanan tubuh Taois yang ditampilkan saat ini sebanding dengan kepala suku Li. Tepat ketika setelah energi tubuh Raja Qin dimasukkan ke dalam kotak giok. Kotak giok yang tidak tahu bagaimana cara membukanya, tampaknya saling melengkapi, juga memancarkan cahaya suci. Kemudian, kotak giok meleleh, uapnya naik, dalam kabut putih yang terus naik, menunjukkan benda sebenarnya yang ada di dalamnya. Lebih dari puluhan juta jimat peledak dan puluhan slip giok warisan teknik, serta sepucuk surat. Setelah melihat benda-benda di kotak giok, keanehan terlintas di mata Eric Qin. Jimat-jimat peledak ini padat di 4 sisi bagian dalam kotak giok. Jika tidak membukanya dengan mengkonfirmasi identitas, sebaliknya ingin meledakkannya secara paksa.
Jimat-jimat peledak ini akan meledak tanpa keraguan. Sampai saat itu, jangankan slip giok di dalamnya akan hancur, bahkan orang yang memecahkannya jika tidak mati juga akan terluka parah kalau jaraknya dekat. Teknik-teknik apa ini? Erikin mengambil sebuah slip giok secara acak dan melihatnya. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, dia mengambil satu lagi. Bersambung.